belajar kickboxing dan seni bela diri lainnya. Setelah One Piece, saya merasa terinspirasi untuk Inaki rupanya punya seorang saudara perempuan bernama Mia Godoy. Namun untuk sang saudara perempuan, itu ternyata menderita alopecia. Hai semeton, welcome back lagi to my YouTube channel bersama dan aku, Yusril Kim. By the way yang menonton, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Well, aku harapkan seperti itu ya. Dan mungkin di sini ada teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, lagi sedih mungkin atau lagi ada masalah. Apapun itu, keep fighting guys, don't give up. Ingat, di dunia ini nggak ada yang mustahil, nothing impossible. Well teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sosok Inaki Godoy yang berperan sebagai Monkey D. Luffy dalam serial One Piece live action. Lantas bagaimanakah profil dan juga perjalanan karir dari sosok Inaki Godoy? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. Inaki Godoy Rubio merupakan aktor kelahiran Meksiko tanggal 25 Agustus 2003. Ayahnya itu berasal dari Amerika, sedangkan untuk sang ibunda aslinya Meksiko. Inaki rupanya punya seorang saudara perempuan bernama Mia Godoy. Namun untuk sang saudara perempuan, itu ternyata menderita alopecia. Alopecia ini adalah kebotakan atau kerontokan rambut akibat penyakit autoimun. Oleh sebab itulah, Inaki aktif di kegiatan sosial dengan menjadi juru bicara di Children's Alopecia Project Grupo Meksiko sejak tahun 2013. Inaki sendiri mulai menunjukkan bakat seninya sejak berusia 5 tahun di Stage Company, yakni sekolah seni yang dinaungi oleh Independent Theater. Selain berakting, dia juga mengikuti kursus di Hollywood, stunt drama, dan teater summer specialty. Bernyanyi dan menari juga menjadi hobi Inaki Godoy selama berakting. Hal itu tak mengejutkan karena Inaki juga berasal dari keluarga seniman. Dan teman-teman, kalian tahu gak sih, aku itu nemuin sebuah website. Nama websitenya adalah inakigodoy.actor/biography. Di sini Inaki sudah menceritakan bagaimana kisahnya. Kalian penasaran gak sih bagaimana kisah yang sudah diceritakan oleh seorang Inaki? Kalau kalian penasaran, aku akan langsung aja ya bacain bagaimana kisah yang sudah dibagikan. Saya lahir pada tanggal 25 Agustus 2003 di Mexico City yang besar, energik, kacau, dan sangat indah. Saya bertemu sahabat saya hanya sebulan setelah ulang tahun pertama saya, ketika saudara perempuan saya, Mia, lahir. Bisa dibilang dia adalah hadiah ulang tahun terbaik yang pernah saya dapatkan. Mia dan aku sangat berbeda satu sama lain. Dia tidak bisa berbicara sampai dia berusia 4 tahun. Sebaliknya saya berbicara terlalu banyak pada usia 2 tahun. Ibuku mengajakku melakukan banyak olahraga yang berbeda, mulai dari sepak bola, bola basket, tenis, dan juga bahkan golf. Saya tidak pandai dalam hal-hal tersebut. Namun setiap kali kami mencetak 1 poin, saya akan menjadi anak yang paling ceria dan juga lantang di antara yang lainnya. Bahkan jika kami kalah telak, ibu saya segera menyadari bahwa saya mempunyai bakat lain yang tidak akan terlalu menonjol di lapangan sepak bola. Jadi saat saya berumur 4 tahun, dia mendaftarkan saya ke sekolah teater musikal untuk anak-anak bernama Stage Company di Teatro Libanes yang bersejarah. Saat itu dia tidak menyadarinya, tapi begitu kakiku menyentuh panggung, hidupku berubah selamanya. Saat itu melihat kursi kosong di depanku, aku tahu aku ingin menjadi seorang aktor. Entah apa yang membuatku merasa seperti itu. Kurasa memang begitu adanya. Saya melanjutkan studi saya di Stage Company untuk tahun-tahun mendatang, berpartisipasi dalam banyak drama berbeda. Saya ingat salah satu favorit saya adalah Alice in Wonderland, di mana saya berperan sebagai kucing ungu yang lucu. Saya ingat drama ini secara khusus karena ini adalah pertama kalinya saya melakukan improvisasi di atas panggung. Untuk alasan apapun, salah satu rekanku tidak muncul untuk membuat keributan. Saya terkejut dan menjadi sangat gugup. Namun saya tahu pertunjukan itu harus dilanjutkan. Jadi saya pun mulai berimprovisasi. Saya tidak ingat persis apa yang saya katakan atau apa yang saya lakukan, tapi saya ingat membuat orang tertawa. Tiba-tiba semua kegelisahan yang kurasakan berubah menjadi kegembiraan saat aku mendengar tawa itu. Itu membuat saya merasa baik. Jadi selama sisa pertunjukan, saya terus membiarkan diri saya pergi dan melakukan apapun yang hati saya katakan. Pada titik tertentu, saya tidak lagi memikirkan dialog atau adegan. Saya bahkan tidak lagi memikirkan tentang tawa. Saya hanya hidup pada saat ini. Saya merasa bebas. Dan pencarian perasaan itulah yang mendorong hidup saya sejak saat itu. Saat aku berumur 9 tahun, aku bilang pada ibuku bahwa aku ingin menjadi aktor profesional. Dia mengatakan kepada saya bahwa saya mendapat semua dukungannya. Namun, saya harus bertanya kepada guru saya apa yang harus dilakukan. Dan itulah yang saya lakukan. Saya mengatur pertemuan dengan salah satu guru saya dan memintanya menjelaskan kepada saya bagaimana cara mulai bekerja. Dia memberiku daftar situs media sosial yang bisa diikuti buku untuk mendapatkan informasi dan memberitahuku bahwa dia akan menghubungiku jika ada audisi. Setelah beberapa saat, saya mengikuti audisi untuk peran kecil dalam sebuah acara yang berjudul Cocina de Hacienda. Saya mendapatkan peran itu dan kegembiraan saya memuncak. Ini adalah langkah pertama untuk mewujudkan impian saya. Itu hanya 1 hari pengambilan gambar, tapi itu adalah hari yang sangat panjang dan juga berat.
Saya harus bangun jam 4 pagi, sesuatu yang tidak biasa saya lakukan sama sekali. Kemudian kami harus berkendara sampai ke pinggiran Mexico City. Dan saya tidak punya trailer, jadi saya harus tetap di dalam mobil sampai mereka memanggil saya untuk berangkat. Kami selesai sangat lambat dan saya sangat lelah. Ibuku yakin aku akan berhenti berakting setelah hari itu. Tapi yang mengejutkannya adalah aku semakin jatuh cinta padanya. Hari itu, akting memberiku kesempatan untuk melakukan sesuatu yang benar-benar berbeda. Saya pergi ke tempat baru, mendapatkan teman baru, dan bahkan belajar mengendarai sepeda untuk salah satu adegan. Itu sulit, tapi juga sangat menyenangkan. Ibuku tahu saat itu bahwa menjadi aktor bukan sekedar hobi. Itu adalah apa yang ingin aku lakukan dalam hidupku. Saya melanjutkan mengikuti beberapa audisi yang saya ketahui dan mengambil pelajaran di stage company. Di musim panas, saya pergi ke camp di California Selatan bernama Bali Adventures, di mana mereka mengadakan program akting dan juga film. Namun, Bali tidak hanya fokus pada hal itu. Ini adalah perkemahan musim panas yang dibuat untuk semua jenis anak. Alasan mengapa hal ini penting adalah karena saya bertemu dengan anak-anak dengan berbagai minat dan latar belakang yang berbeda. Saya percaya bahwa hubungan dan pengalaman sangat penting bagi kehidupan seorang seniman. Dan saya cukup beruntung bisa tumbuh dikelilingi oleh orang-orang yang sangat berbeda dengan saya. Di perkemahan, saya mendapat teman dari berbagai belahan dunia. Dan meskipun impian dan budaya kami berbeda, perkemahan musim panas menjadikan kami sahabat terbaik. Untuk orang-orang di program akting, kami bertugas membuat pertunjukan untuk seluruh camp di akhir minggu. Sebagai seorang aktor, hal ini membuat saya berkembang dengan cara yang sangat unik. Menulis dan juga tampil untuk orang-orang dari segala usia dan kebangsaan adalah hal yang rumit. Namun, saya segera menyadari bahwa hal-hal paling sederhana adalah hal-hal yang dapat dipahami oleh semua orang. Saya ingat pada tahun terakhir saya di Bali hanya ada 2 orang yang mendaftar untuk program akting. Saya dan seorang gadis kecil. Teman-teman saya menyuruh saya untuk mengubah program dan melakukan hal lain. Namun saya memutuskan untuk tetap tinggal. Hanya 2 hari sebelum malam kami harus tampil. Akhirnya saya mendapatkan ide nih berdasarkan salah satu permainan improvisasi yang saya tahu. Sangat sederhana. Adegan itu terjadi di bandara, di mana gadis kecil itu sedang duduk menunggu penerbangan. Saya nanti akan muncul, duduk tepat di sebelahnya dan menjadi orang yang paling menyebalkan yang saya bisa. Kami tidak berbicara sepatah kata pun, yang ada hanyalah komedi fisik, dan itulah trik untuk membuat semua orang menjadi tertawa. Anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa yang bertugas menikmati pertunjukan tersebut. Setelah pertunjukan itu, ada 5 orang nih yang mendaftar untuk program akting minggu depan. Tahun-tahun saya di Bali menunjukkan kepada saya bahwa bercerita dapat menyatukan kita dan tidak banyak yang diperlukan untuk mewujudkannya. Setelah 6 tahun menjadi camper, saya memiliki teman di setiap benua di dunia. Suatu hari ketika saya berumur 11 tahun, saya akhirnya mendapatkan peran berulang pertama saya dalam sebuah pertunjukan. Saya berperan sebagai El Gato di acara TV Telemundo, yakni La Corrida del Centauro. Aku masih punya video saat ibuku memberitahuku berita ini. Sesekali aku melihatnya dan aku teringat betapa bahagianya aku melakukan apa yang aku sukai sebagai mata pencaharian. Saya sangat beruntung dikelilingi oleh tidak hanya orang-orang yang berbakat dan juga bersemangat, tetapi juga manusia yang sangat baik hati. Mereka memperlakukanku seperti seorang teman sejak hari pertama. Dan meskipun aku yang termuda di lokasi syuting, aku tidak pernah merasa asing. Saya akan selalu mengingat hari ketika saya duduk di kursi sutradara dan Mauricio Cruz yang merupakan sutradara mengizinkan saya mencoba headphone-nya dan berteriak cut ketika adegan itu selesai. Momen-momen seperti itulah yang menunjukkan kepada saya bahwa lebih dari apapun, pembuatan film dapat memberi Anda sebuah keluarga. Saya memikirkannya sampai hari ini dan saya menyimpannya erat di hati saya. Mereka adalah keluarga pertama yang kumiliki selain keluargaku sendiri. Saya melakukan 6 musim La Corrida del Centauro dan beberapa peran kecil di acara lain selama beberapa tahun. Selama waktu itu, saya bisa belajar dari aktor-aktor yang sangat penting. Seiring berjalannya waktu, saya mulai mendapatkan audisi yang lebih banyak dan juga lebih baik. Hingga akhirnya di saat saya berusia 14 tahun, saya mendapatkan peran utama pertama saya dalam sebuah film. Saya memainkan salah satu dari 4 pemeran utama, yakni Pedro, dalam film Goyut. Ini adalah film pertama saya, dan ini merupakan tantangan besar. Kami melakukan banyak latihan dengan pelatih kami, yakni Viridiana Olvera, yang juga tak lain adalah direktur casting film tersebut. Saya pikir proyek ini menunjukkan kepada saya bahwa saya dapat memainkan karakter yang sangat berbeda dari diri saya dan tetap bersenang-senang. Setelah Goyut, muncul 2 film lagi di mana saya juga menjadi karakter utamanya, yakni film Exomis sebagai Talvo dan juga No Abras La Puerta sebagai Fausto. Yang satu adalah film komedi dan yang lainnya adalah film horor. Melihat ke belakang, menurutku salah satu hal yang paling aku syukuri dalam karirku adalah aku bisa melakukan berbagai
berbagai genre. Mereka berdua sangat sulit dalam caranya masing-masing. Dan untuk pertama kalinya dalam perjalanan aktingku, tidak setiap hari menyenangkan. Ada hari-hari yang sangat sulit dan tanggung jawab untuk menjadi pemimpin mulai menimpa saya. Namun seiring berjalannya waktu, saya belajar bahwa selama momen-momen ajaib kebebasan itu masih ada, ya meskipun tidak setiap hari, maka hal itu patut diperjuangkan. Selama ini aku belajar mencintai akting, meskipun itu sulit. Bahkan dengan tekanan, bahkan dengan kritik, bahkan dengan semua itu, saya menyadari bahwa saya masih menyukainya. Saya terus bekerja, selalu berusaha sebaik mungkin untuk bersenang-senang dan mencari momen kebebasan yang ajaib. Akhirnya saya mulai menulis dan juga menyutradarai, yang merupakan minat besar saya lainnya nih. Di sela-sela akting dan sekolah, saya menulis dan memfilmkan banyak film pendek. 2 diantaranya diposting di YouTube. Dan untuk film pendek yang dimaksudkan adalah Blind dan juga Cassiarte. Segera saya mendapatkan karakter lain yakni Bruno dalam acara TV berjudul Who Killed Sarah. Tetapi selama pembuatan film, pandemi melanda. Produksi terhenti dan saya harus mengunci diri di rumah. Pada saat inilah hasrat saya untuk menulis skenario benar-benar muncul. Saat terjebak di rumah, saya mengikuti loka karya penulisan skenario dan juga menulis beberapa naskah. Di saat saya tidak bisa keluar, penulisan skenario memberi saya alat untuk merasakan kebebasan. Pada titik ini dalam hidup saya sangat yakin bahwa menulis skenario dan juga menyutradarai adalah hasrat yang sama besarnya dengan akting bagi saya. Dan bahwa di masa depan saya ingin membuat film sendiri. Sejak itu, saya melanjutkan studi saya di bidang film. Dan saya bermimpi suatu hari nanti menjadi pembuat film yang hebat. Pertunjukan terbaru saya adalah Imperfect, di mana saya memainkan Chupacabra. Ini adalah pertunjukan berbahasa Inggris pertama saya, dan saya memfilmkannya di Kanada ketika saya berumur 17 tahun. Ini tersedia di Netflix, dan baru-baru ini saya baru saja pulang dari Afrika Selatan setelah syuting proyek terbesar saya hingga saat ini. Adaptasi live action One Piece, di mana saya berperan sebagai Monkey D. Luffy. Acara ini juga akan ada di Netflix. Untuk saat ini saya, pertama, mengambil pelajaran piano dan menyanyi. Musik membuatku bahagia, dan aku berusaha menjadikannya bagian yang lebih besar dari diriku. Yang kedua, belajar kickboxing dan seni bela diri lainnya. Setelah One Piece, saya merasa terinspirasi untuk mengembangkan kemampuan fisik saya. Yang ketiga, akan mulai perjalanan 80 hari melintasi Karibia. Pada tanggal 5 Februari, saya memulai petualangan saya. Aku tidak sabar untuk membuat kenangan baru. Yang keempat, mengikuti program pembuatan film dan penulisan skenario online di NYU. Yang kelima, banyak main board game. Favoritku saat ini adalah Catan. Dan yang keenam adalah melanjutkan perjalanan aktingku. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana kisah yang sudah dibagikan oleh Inaki Gotoy melalui website miliknya. Dan teman-teman, gimana nih setelah kalian mendengarkan bagaimana kisahnya? Apakah kalian juga menjadi terinspirasi oleh kisahnya Inaki? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well, sekian aja ya untuk hari ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya dengan informasi yang lebih hangat. Dan aku juga mohon maaf banget sebesar-besarnya jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sekali lagi terima kasih banyak ya teman-teman, dan juga selamat beraktivitas. Goodbye everyone.